Hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Beta Truck Devon. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini suara-suara pembunuhan di dalam gua baru saja berhenti. Soyeon berbalik dan memimpin jalan ke dalam gua. Di bawah proyeksi kunang-kunang yang tak terhitung jumlahnya di atas gua, pemandangan seluruh gua muncul di depan Soyeon dan dua orang lainnya. Ini adalah gua kosong yang kedalamannya sekitar beberapa ratus kaki. Dan tidak ada jalan berliku menuju ke sana, hanya stalaktit yang menggantung di puncak gua yang sedikit menghalangi pandangan ketiga orang itu. Pada dinding sebelah kiri gua terdapat sebuah celah jurang yang amat dalam dan jika dilihat sekilas tampak tak berdasar. Sedangkan pada dinding sebelah kanan gua terdapat banyak sekali lubang-lubang dengan ukuran yang berbeda-beda. Dari waktu ke waktu terdengar suara desiran angin. Seluruh tanah gua itu ditutupi oleh mayat dan bagian-bagian tubuh, meluas sampai ke dalaman gua. Tidak jauh dari pintu masuk gua, disekelilingi oleh puluhan penjaga di depan dan belakang. Danding mengangkat kepalanya dengan arogan, menertawakan Soyeon dan dua orang lainnya dengan liar. Ada jalan menuju surga, tetapi kalian tidak mengambilnya. Tidak ada pintu menuju neraka, tetapi kalian menerobosnya sendiri. Setelah memperhatikan kalian sejak lama, tetapi sayangnya saya ditarik kembali oleh sekelompok orang gila. Pasti kalian tidak menyangka, itu saya kan? Kalian tidak tahu bahwa saya ada di sini. Jika kalian tahu, bukankah kalian akan lari sejauh yang kalian bisa? Dasar tiga idiot. Kalian berpikir untuk memanfaatkannya. Sekarang kalian tercengang kan? Kalau saja saya tahu itu Anda, saya akan lari sejauh yang mereka bisa. Saya datang ke sini hanya untuk Anda. Kalau bukan karena Anda, ayah Anda tidak akan datang. Soyeon mencibir dalam hatinya. Tatapannya menyapu Danding, melewati anggota tubuh dengan lengan yang patah di tanah dan mendarat di kedalaman gua. Dia benar-benar meremehkan kesombongan Danding. Di mata Soyeon, Danding tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung melawannya. Hanya ada satu orang yang menarik perhatiannya, yaitu Long Yi. Mengabaikan Danding dan mundur ke belakang ketiga orang itu. Menghalangi jalan keluar, namun Jing Wuchen tidak begitu tenang. Melihat ke arah sekelompok besar penjaga pembunuh yang mengelilingi Danding dan kemudian ke mayat puluhan dodi di kakinya, wajahnya menjadi pucat. Sudah berakhir. Sepertinya saya akan kehilangan nyawa saya di sini hari ini. Awalnya saya mengira pertempuran sengit dari luar gua akan menyebabkan beberapa korban pada mereka. Dan Soyeon akan memiliki peluang 50% untuk mengatasinya. Tapi saya tidak menyangka bahwa daya tarik istana obat yang kuat dapat ditunjukkan sepenuhnya di mana-mana. Hanya ada 50-an atau 60 penjaga sebelum memasuki ilusi. Tetapi jumlahnya tidak berkurang setelah bertarung sepanjang jalan. Malah meningkat menjadi 70 atau 80 penjaga. Yang paling mengerikan adalah sepertinya Danding tidak bergerak dalam pertempuran tadi. Jika Danding tidak bergerak dan Bingyan seharusnya tidak bergerak juga. Dengan kata lain, saat ini kakak beradik itu masih dalam kondisi puncak. Bagaimana mungkin dia masih memiliki peluang 50% untuk berhasil sekarang? Semakin Jing Wuchen memikirkannya, semakin lemah kakinya. Jing Wuchen, beraninya Anda mempermalukan saya di luar ilusi. Hari ini saya akan memberitahu Anda apa artinya menjadi lebih buruk daripada kematian. Dia memiliki lebih banyak orang di pihaknya dan begitu pula saudara perempuannya. Dia bisa membayangkan nasib Jing Wuchen dan yang lainnya dengan jari kakinya. Danding tidak bisa menahan rasa gembiranya. Dia menunjuk Jing Wuchen dengan satu tangan dan menunjuk ekspresi arogan di wajahnya. Namun ekspresi arogan Danding segera membeku di wajahnya karena reaksi ketiga orang yang berdiri di seberangnya benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Dia mengira ketika Jing Wuchen dan dua orang lainnya masuki gua dan menemukan dirinya,
mereka pasti sangat putus asa, dan wajah mereka pasti dipenuhi dengan ketidakberdayaan, penyesalan, keputusasaan, dan ekspresi lain yang akan membuatnya merasa bahagia. Akan tetapi, apa yang terjadi sama sekali bukan seperti yang dibayangkannya, dan Xiaoyan mengabaikannya begitu saja. Long Yi memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dan meskipun wajah Jing Wuchen pucat, dia tidak panik. Dia tampak tidak terkejut melihatnya dan ada kemarahan di matanya. Danding langsung geram, nadanya diwarnai dengan seringnya kejam. Biarkan saya memberitahu Anda, Jing Wuchen, gadis yang Anda sukai telah dikurung di alun-alun di luar ilusi oleh tuan muda ini dengan rantai pengikat langit istana obat, dan dia tidak akan bisa bergerak selama beberapa hari. Anda harus tahu bahwa begitu ilusi terbuka, siapapun yang tidak memasuki ilusi dalam waktu 3 hari akan dihabisi tanpa ampun oleh peraturan di sini. Apakah Anda ingin tahu betapa putus asa dan menyesalnya dia saat itu? Melihat raut wajah Jing Wuchen berubah drastis di tempat, Danding akhirnya menunjukkan seringnya sombong dan kejam di wajahnya. Dia pasti menyesal telah mengikuti bajingan tidak berguna seperti Anda saat itu, yang menyebabkan nasibnya hari ini. Kemarahan di hati Danding, yang pertama kali terlontar di depan umum di alun-alun dan sekarang diabaikan, akhirnya meledak sepenuhnya. Dan kalian berdua yang datang entah dari mana, apakah kalian begitu bodoh sehingga tidak tahu kekuatan istana obat saya? Beraninya kalian membela Jing Wuchen. Tuan muda ini memberitahu kalian dengan jelas, jika kalian menyinggung perasaan saya, maka saya Danding hari ini akan menjadi peringatan kematian kalian. Mendengarkan kata-kata mengancam Danding dan melihat wajah Danding yang hampir terdistorsi, Xiaoyan tidak bereaksi. Karena apa gunanya berdebat dengan seseorang yang akan mati? Namun kata-kata Danding membuat wajah Jing Wuchen semakin pucat. Bukan pucatnya wajah karena takut, tetapi dinginnya wajah karena marah yang sangat amat. Sekalipun dia telah menyakitinya begitu dalam, sekalipun dia hampir menghancurkan hidupnya, sekalipun dia masih membencinya sekarang, Jing Wuchen tidak pernah berpikir untuk membunuhnya. Tak disangka hanya gara-gara perkataan jalang, dia malah mengakhiri hidupnya. Danding, dasar bajingan. Anda sangat kejam dengan wajah kecil Anda itu. Apakah Anda masih manusia? Anda benar-benar sampah. Kemarahan membara hebat di mata Jing Wuchen, seakan-akan berubah menjadi 2 nyala api dan meledak dalam sekejap. Namun Xiaoyan sama sekali tidak mempedulikan reaksi Danding. Meski Jing Wuchen memarahinya, ia memandang ke tengah kerumunan dan memandang ke arah sosok rupawan di kedalaman gua yang tampak tak melakukan apapun. Anda benar-benar kuat. Hanya dengan melihat sekilas saja hati saya bisa bergetar. Melihat Dang Bingyan hanya meliriknya dengan santai dan membuat hatinya sedikit bergoyang, Xiaoyan diam-diam memujinya dalam hatinya. Sangat kuat. Dan semangat juangnya pun tiba-tiba meningkat. Dia perlahan menarik kembali tatapannya dan berkata kepada Jing Wuchen, "Omelan yang bagus. Istana obat adalah tempat yang menghasilkan sampah. Hanya berdasarkan kalimat ini, saya akan membantu Anda menyingkirkan nada bicara ini." Kata-kata yang lebih menghina dan lebih arogan keluar dari mulut Xiaoyan yang tampaknya lembut, yang segera mengejutkan semua penjaga. Dari mana datangnya si idiot ini? Dia berani mengutuk seluruh istana obat, dan dia berbicara dengan sangat arogan. Kita hanya tahu bahwa bulan darah akan membuat orang haus darah dan ingin membunuh. Tetapi kita belum pernah mendengar bahwa itu akan membuat orang bodoh. Danding sangat marah hingga dia marah besar. Anda benar-benar berani mengutuk saya dan bahkan berani menghina istana obat. Anda bocah bodoh. Beritahu saya nama Anda dan tuan muda ini tidak hanya akan mencabik-cabik Anda, tetapi juga memusnahkan seluruh klan Anda. Menghancurkan saya menjadi beberapa bagian, memusnahkan seluruh klan saya. Apakah Anda memiliki kesempatan ini?
Xiaoyan tidak dapat menahan tawa 2 kali, namun tidak ada kelembutan dalam tawanya, dan niat membunuh perlahan-lahan terungkap. Apa? Anda tidak berani? Danding menganggap senyuman Xiaoyan sebagai penutup rasa takutnya, dan nadanya menjadi lebih mendesak. Saya tidak berani. Wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah dingin. Dia menunjuk ke arah Danding, lalu ke arah para penjaga, dan kemudian ke Dan Bingyan yang terdiam di kedalaman gua. Saya akan membiarkan kalian semua mati dengan sadar. Dengarkan saya, nama saya Xiaoyan. Xiaoyan? Dia Xiaoyan. Tidak heran. Tetapi saya hanya mendengar bahwa dia pandai memberikan obat. Ya, dia menghasilkan banyak uang. Jelas, orang-orang di istana obat tidak asing dengan nama Xiaoyan. Mereka semua berbisik-bisik karena terkejut. Tetapi ketika Dan Bingyan yang berdiri jauh di dalam gua mendengar nama Xiaoyan, dia bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Seolah-olah nama Xiaoyan tidak dapat membangkitkan minatnya sama sekali. Tapi Danding tertegun sesaat. Dia mendengarkan diskusi para penjaga, memperhatikan mata Xiaoyan yang sedikit berfluktuasi. Lalu dia tertawa histeris. Saya penasaran siapa dia. Ternyata dia adalah Xiaoyan yang menghasilkan sedikit uang dengan meresepkan beberapa obat. Dia bahkan tidak tahu nama belakangnya atau kekayaannya. Pantas saja dia begitu bodoh. Dia tertawa sangat keras hingga air mata hampir mengalir dari matanya, tetapi wajahnya muram. Tawa keras itu berhenti tiba-tiba dan Danding menunjuk Xiaoyan dan berkata-kata demi kata. Anda hanya seorang pria yang datang ke benua Dodi selama beberapa tahun dan mengandalkan keberuntungan Anda untuk mendapatkan beberapa resep yang buruk. Beraninya Anda pamer di hadapan saya dan Anda berani menghina dan memprovokasi istana obat saya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa reputasi istana obat saya selama ratusan ribu tahun itu salah? Biar saya memberitahu Xiaoyan. Alasan mengapa istana obat saya tidak mengambil tindakan terhadap Anda dan membiarkan Anda hidup dalam mendapatkan sedikit uang. Itu bukanlah karena kami menganggap Anda sebagai orang penting, tetapi karena kami merasa kasihan pada keluarga Xiao Anda. Dan istana dan saya membencinya. Sialan, Anda masih merasa diri Anda adalah orang penting. Perkataan arogan Danding bergema di dalam gua, membuat para pengawal di sekitarnya menganggukkan kepala, dan mereka semua menatap Xiaoyan dengan mata seolah-olah mereka adalah makhluk yang menyedihkan. Mendengar itu, Xiaoyan tersenyum menghina dan menjilat bibirnya, kemudian suaranya yang dingin bergema di telinga semua orang. Berhentilah berbicara tentang betapa Anda tidak suka menyerang saya, dan saya Xiaoyan sudah mengetahui betapa hina diri Anda di istana obat. Jadi hari ini saya akan membunuh kalian semua di sini sebagai cara untuk mendapatkan bunga dari istana obat Anda. Sombong. Nak, berhenti berpura-pura atau Anda akan tersambar petir. Danding terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Berikan saja pada saya beberapa di antaranya. Bunuh mereka, lalu potong-potong. Perintah Danding adalah awal pertarungan dan banyak penjaga segera menanggapi. Segera sekitar selusin pria berpakaian putih yang paling dekat dengan Danding mengumpulkan formasi mereka dan bergerak mendekati Danding. Masing-masing memegang senjata dan penuh dengan semangat juang. Mereka melihat sekeliling dengan hati-hati dan tidak menurunkan kewaspadaan mereka. Hanya karena hanya ada 3 lawan. Mereka jelas merupakan murid inti yang terlatih dari istana obat, yang secara khusus bertanggung jawab untuk menjaga Danding. Penjaga lain di luar lingkaran perlindungan murid inti istana obat maju beberapa langkah secara tertib. Namun tekanannya menjadi lebih kuat pada setiap langkah. Hanya setelah beberapa langkah mereka memperoleh momentum yang unggul. Tekanan tak terlihat membuat Jing Wuchen hampir kehabisan nafas. Melihat situasi ini, semua pengawal Danding menunjukkan ekspresi jijik di wajah mereka. Menurut mereka, Xiaoyan dan 2 orang lainnya terlalu rentan dan dapat dengan mudah diatasi oleh beberapa orang saja. Meskipun Xiaoyan cukup terkenal dan semua orang di istana obat mengenalnya,
hanya bertekad beberapa ramuan itulah mereka mengetahui kekuatan tempurnya, dan sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Mungkin ada, tetapi yang pasti bukan di antara kelompok penjaga yang sombong ini. Pada saat ini, Dan Bingyan yang berada jauh di dalam gua jelas juga marah. Hanya karena tidak ada sangkut pautnya dengan perkara tersebut, bukan berarti dapat dengan mudah dipandang rendah. Juga bukan berarti kehormatan istana obat dapat diinjak-injak sesuka hati. Ekspresinya berubah untuk pertama kalinya dan aura pembunuh terpancar dari seluruh tubuhnya. Tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda mengambil tindakan. Dia hanya menatap ketiga orang itu, terutama Xiaoyan, seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Apakah menurut Anda kami bertiga tidak memenuhi syarat untuk Anda ambil tindakan? Tunggu sampai saya selesai mengurus semua orang ini, baru kita lihat apakah Anda atau saya yang tidak memenuhi syarat. Xuyen menatap Dan Bingyan yang sedang marah, namun tidak berniat mengambil tindakan. Dia mencibir dalam hatinya. Saat tatapan mata Xuyen beralih dari Dan Bingyan, dia menyapu ke arah tiga penjaga yang perlahan berjalan maju di antara puluhan penjaga, dan ekspresinya menjadi muram. Jika dia tidak melawan pertempuran ini, maka tidak ada gunanya. Begitu dia bertarung, dia harus memusnahkan musuh sepenuhnya tanpa menunjukkan belas kasihan dan meninggalkan satu ikan pun lolos. Begitu dia mengambil keputusan, kilatan mengerikan tiba-tiba melintas di mata Xiaoyan. Dia lalu melangkah ke udara dan menghilang di hadapan tatapan mata para penjaga yang tercengang. Ketika dia muncul lagi, semangat juang Xiaoyan yang kuat telah melonjak dan terkumpul di telapak tangannya, dan dia melesat ke arah penjaga yang berjalan di depan dengan kecepatan kilat. Dengan suara teredam, doki yang kuat menghantam tubuh Kaisar Do seperti badai. Fluktuasi doki yang dahsyat segera menyebar ke seluruh organ dalam penjaga, lalu menyerbu ke dantiannya, menghancurkan semua kekuatan kehidupan mereka. Sampai saat ini, penjaga yang terkena pukulan itu masih mempertahankan posisi menghalangi seperti semula, bahkan tidak sempat mengerang kesakitan. Wajahnya yang pucat pasi penuh dengan ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa dia akan mati seperti ini. Tapi Xiaoyan tidak peduli apakah penjaga ini mati dengan mata terbuka atau tidak. Dia berbalik bagai kilat, menggoyangkan lengannya secara tiba-tiba, dan menampar dengan telapak tangan ganas yang sama seperti sebelumnya. Semangat juangnya membumbung tinggi dan berubah menjadi bayangan agung yang menyerang dua pengawal lainnya. Serangan telapak tangan ini begitu cepat sehingga sebelum semua orang bisa pulih dari kematian menjaga sebelumnya, serangan itu telah mengenai sisik berwarna giok milik kedua penjaga dua kali berturut-turut. Seketika menghancurkan sisik padat itu dan melemparkannya ke segala arah. Sisiknya hancur dan kekuatan telapak tangan Xiaoyan yang mengerikan langsung mengenai dada kedua penjaga itu, menyebabkan mereka terlempar mundur. Mereka terbang di atas kerumunan dan menabrak perisai doki yang didirikan untuk danding oleh murid-murid inti istana obat berpakaian putih di lingkaran pertahanan dalam, menyebabkan perisai itu bergetar terus-menerus. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, Xiaoyan telah membunuh 3 penjaga dalam hitungan detik. Dan dengan cepat mundur ke posisi semula, seolah-olah dia tidak bergerak sama sekali. Kecepatannya luar biasa. Di tengah desain para pengawal, tatapan menghina Danding mulai sedikit mereda. Alisnya terangkat berulang kali dan sedikit rasa terkejut perlahan mencair dalam hatinya. Dan Bingyan juga perlahan mengangkat kepalanya dan melihat. Ekspresi terkejut tampak di wajahnya dan bibirnya sedikit mengerucut. Kerja yang bagus. Kemenangan Xiaoyan dalam pertempuran pertama membuat Jing Wuchen kembali percaya pada Xiaoyan. Dia menatap Danding dan dijaga ketat dan berkata dengan nada mengejek. Danding, jangan kira 2 kata istana obat bisa melindungi Anda. Kalau bukan karena para penjaga ini, nasib Anda tidak akan jauh lebih baik dari ketiga penjaga tadi. Beberapa semut kecil hanya beruntung. Apakah kalian benar-benar berpikir kalian dapat mengubah dunia?
Danding belum pernah diejek seperti ini sebelumnya. Dia merasa sedikit malu dengan marah, berteriak kepada para penjaga di lingkaran luar. "Apa yang masih kalian lihat? Ayo bunuh mereka!" "Ya!" Tuan muda itu sangat marah. 7 penjaga itu bergegas keluar terlebih dahulu dan menyerbu ke arah Xiaoyan dan 2 orang lainnya dalam upaya untuk mendapatkan kepercayaan. Setelah belajar dari pelajaran tadi, ke-7 orang itu, meskipun terburu-buru, saling melindungi dan segera mengaktifkan kekuatan tempur terbesar mereka untuk mencegah Xiaoyan mengambil keuntungan dari mereka. Kemudian, berkas cahaya abu-abu samar terus mengembun di tangan mereka. Saat semangat bertarung mereka meningkat, cahaya abu-abu di tangan mereka menjadi semakin terang, dan udara di sekitar mereka menjadi terdistorsi. Jelas bahwa ini adalah keterampilan bertarung tingkat tinggi. Begitu momentum terkumpul, serangan gabungan tidak bisa diremehkan. Menghadapi beberapa gelombang udara yang bersiul, Xiaoyan hanya mendengus dan mengulurkan tangannya untuk menghentikan Long Yi dan Jing Wuchen bergerak. Dia mengumpulkan lagi semangat juangnya yang kuat di tinjunya dan menyerbu maju dengan suara angin yang tertiup dan langsung menuju kepungan 7 orang itu. Meskipun pengepungan 7 orang yang tampaknya mulus, tapi itu dipatahkan oleh Xiaoyan dengan tangan kosong. Serangkaian suara gemuruh bagaikan guntur meledak di atas kepala ke-7 orang itu. Hanya dalam beberapa detik, beberapa hembusan angin di udara hancur dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya abu-abu yang berterbangan kemana-mana. Setelah cahaya itu menghilang, retakan-retakan kecil muncul di tangan orang-orang yang menyerbu ke depan. Dengan 6 suara berderak yang renyah, tinju ketiga penjaga itu hancur oleh pukulan Xiaoyan. Ketiga penjaga itu berteriak kesakitan pada saat yang sama. Keempat orang lainnya tidak jauh lebih baik keadaannya. Berguling-guling di tanah sambil memegangi sendi-sendi mereka yang cedera. Xiaoyan berdiri di tengah, berhenti sejenak dan menjentikan jarinya tanpa ekspresi. Bagian tubuh ke-7 penjaga yang terluka akibat serangan Xiaoyan tiba-tiba terbakar dan 7 bola api muncul di tanah saat api menyerbu keluar. Jelaslah bahwa ke-7 penjaga itu ditakdirkan untuk mati. Semua pengawal yang menyaksikan pertarungan itu menjadi pucat saat ini. Tubuh mereka menegang tanpa sadar dan mereka memusatkan pandangan ngeri mereka pada Xiaoyan seorang diri. Meskipun mereka juga terkejut ketika Xiaoyan membunuh 3 orang penjaga dalam hitungan detik. Itu semua karena Xiaoyan mengejutkan mereka. Tapi ketiga penjaga itu agak meremehkan Xiaoyan. Namun kali ini, ke-7 pengawal itu datang dengan persiapan dan Xiaoyan melawan mereka secara langsung. Namun tetap menang dengan mudah hanya dengan tangan kosong. Kekuatan tempur seperti itu sudah mendekati kekuatan seorang jenius tingkat atas. Selain sangat terkejut, ada juga ketakutan yang tak tersembunyi di mata mereka. Niat membunuh yang begitu kuat itu pasti bukan hanya karena konflik di alun-alun. Dendam macam apa yang dia miliki dengan istana obat sehingga Xiaoyan melakukannya dengan begitu tegas. Bahkan Jing Wuchen yang sudah terbiasa melihat keberanian Xiaoyan pun tak kuasa menahan diri untuk mendecak lidahnya saat melihat 2 gerakan Xiaoyan itu. Memikirkan apa yang dikatakan Xiaoyan tentang keyakinannya sebesar 50%, dia merasa semakin bertekad, tetapi keraguannya juga tumbuh. Anda memang punya beberapa keterampilan di balik reputasinya. Tidak heran dia begitu sombong dan ingin membela Jing Wuchen. Namun jika Anda pikir Anda bisa keluar dari gua hidup-hidup dengan kemampuan ini, Anda terlalu naif. Danding tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan lebih kuat dari yang dikiranya. Melihat 10 penjaga terbunuh oleh tinju Xiaoyan dalam sekejap mata, jejak ketakutan muncul di hatinya. Dia tidak berteriak pada para penjaga agar maju ke depan, tetapi melirik ke arah Dodi klan monster yang tinggi dan kuat di antara para penjaga. Dan dia adalah Kaisar Do dari klan harimau tulang yang memiliki permintaan Danding bernama Pan Guhu. Dan dia adalah seorang jenius tingkat atas. Menurut pendapat Danding, dengan jenius teratas Pan Guhu memimpin para elit klan harimau tulang untuk mengambil tindakan.
Tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan, dia paling-paling hanya dapat bertahan sedikit lebih lama. Tidak ada peluang untuk beruntung. Merasakan tatapan Danding, Pan Guhu tersenyum pahit dalam hatinya, mengetahui bahwa Danding tidak ingin menyakiti penjaga istana obat lagi. Namun meskipun Xiaoyan kuat, dia tidak takut karena kekuatannya sendiri dan bantuan 9 anggota klan. Segera Pan Guhu berbalik dan mengepalkan tinjunya ke arah Danding. Tuan muda, Anda benar. Meskipun Xiaoyan memiliki kekuatan kasar, dia bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Serahkan saja pada saya. Kemudian dia melangkah maju beberapa langkah dan berteriak dengan suara yang dalam. Di mana para elit klan harimau tulang saya? Klan harimau 9 tulang Dodi melangkah maju sebagai tanggapan, menghadapi Xiaoyan yang tengah menatap mereka dengan mata menyipit, seolah bertanya-tanya apa yang tengah dipikirkannya. Ke-10 kaisar Do klan harimau tulang tiba-tiba membengkak serempak. Tulang-tulang berwarna putih susu terlihat dari tubuh mereka, membentuk sepasang pelindung tulang yang melilit tubuh mereka. Namun dalam sekejap, seluruh tubuh bagian atas ke-10 orang itu telah berubah menjadi harimau tulang raksasa. Doki tampak samar-samar pada cakar harimau tajam mereka, dan mata coklat mereka dipenuhi dengan sifat liar. Hati-hati, orang ini adalah seorang jenius. Qing Wuchen buru-buru mengingatkan Xiaoyan, takut kalau Xiaoyan akan ceroboh. Sambil meraung keras ke arah langit, Pan Guhu mengerahkan tenaga dengan kaki belakangnya, mengambil alih pimpinan, dan disertai suara angin yang bertiup kencang menerkam ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama, 9 Dodi lainnya dari klan harimau tulang juga meraung, mengikuti dari belakang Pan Guhu dan menyerang Xiaoyan bersama-sama. Meskipun jumlah 10 orang itu tidak banyak dibandingkan Dodi yang pernah ditemui Xiaoyan sebelumnya, momentum mereka jauh lebih kuat dan jelas setelah bekerja sama jangka panjang. Pan Guhu tidak hanya berhasil menghalangi rute Xiaoyan untuk melawan 9 orang klan yang lebih lemah darinya, tetapi selama Xiaoyan berani menghadapi mereka secara langsung, ke-10 kekuatan itu akan segera bergabung menjadi satu dan melancarkan serangan kekuatan penuh terhadap Xiaoyan. Entah Xiaoyan menghadapi serangan gabungan 10 orang atau dia hanya bisa mundur. Menghadapi serangan gabungan 10 orang, tidak hanya Pan Guhu, tetapi bahkan Dan Bingyan di kedalaman gua tidak berpikir bahwa Xiaoyan memiliki kekuatan untuk melakukannya. Namun jika dia mundur, kemanakah dia dapat mundur? Di belakang Xiaoyan ada Qing Wuchen dan anak itu. Tak perlu dikatakan lagi, Qing Wuchen bukanlah tandingan serangan 10 orang. Dan kekuatan anak itu juga tampak biasa saja. Beranikah Xiaoyan membiarkan mereka berdua diserang 10 orang? Terutama si jenius seperti Pan Guhu. Melihat situasi ini, Danding tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun rasa bangga di wajahnya. Seolah-olah dia telah melihat akhir yang menyedihkan dari kekalahan Xiaoyan. Dan bagaimana dengan Xiaoyan menanggapi serangan 10 orang yang dipimpin oleh si jenius Pan Guhu? Meskipun Xiaoyan tahu dari pengingat Qing Wuchen bahwa Pan Guhu ini sangat kuat dan serangan ke-10 orang itu cukup metodis di bawah kepemimpinannya, tampaknya sempurna dan sulit dikalahkan. Tetapi dia hanyalah seorang jenius tingkat pertama dengan kekuatan bintang 5 yang terbaik. Bahkan jika 10 orang menyerang bersama-sama, dia tetap tidak sebanding dengan perhatian Xiaoyan. Tapi Xiaoyan tidak menghadapi tantangan itu secara langsung. Setelah Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit, dia melirik celah dalam di sisi kiri dinding gua. Kemudian, tatapan licik melintas di matanya dan dia melangkah mundur beberapa kaki, seolah-olah dia telah berteleportasi. Terlebih lagi saat dia mundur, dia melihat Qing Wuchen dan Long Ye di belakangnya. Dia dengan cepat menghindar ke samping dan berhenti di depan celah jurang. Tampak sedikit bingung. Tapi kepanikan Xiaoyan membuat Qing Wuchen sedikit khawatir. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir liar. Mungkinkah kekuatan 10 orang ini begitu kuat sehingga bahkan Xiaoyan harus mundur? Tetapi jika dia ingin mundur, bukankah lebih baik mundur keluar gua?
Jika dia mundur ke tempat itu, dia akan dipaksa mundur oleh 10 lawan yang kuat. Dia akan berada di jurang yang tidak diketahui kedalamannya. Bukankah ini sama saja dengan menghentikan jalan mundurnya sendiri dan jatuh ke dalam situasi putus asa? Memikirkan hal ini tidak ada waktu untuk bingung saat ini. Jadi Jing Wujian buru-buru mengeluarkan beberapa pisau terbang dan bersiap untuk mendukung Xiao Yan kapan saja. Tapi Long Yi masih menjaga pintu masuk gua dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Melihat bahwa Xiao Yan tidak berani menghadapi serangannya secara langsung, dia benar-benar mundur ke tepi jurang dengan panik. 10 Kaisar Do klan Harimau Tulang sangat gembira dan kaki mereka segera berakselerasi, memaksa Xiao Yan mendekatinya. Kemudian 10 pasang cakar harimau yang tajam menyapu ke arah Xiao Yan bersama-sama untuk mencoba untuk memukul Xiao Yan ke dalam jurang. Sehingga senyum sinis mulai berkembang di wajah 10 Kaisar Do klan Harimau Tulang dan juga di wajah Danding. Sepertinya saya telah melebih-lebihkan kekuatan Xiao Yan. Kali ini pahalanya seharusnya bisa ditukar dengan ramuan bermutu tinggi yang saya minta. Pan Guhu berpikir dalam hati. Anda bahkan tidak bisa mengalahkan pengawal saya, tapi Anda masih berani berkata ingin membunuh saya. Tidakkah Anda tahu bahwa adik saya masih di sini? Danding mulai menggerakkan tangan dan kakinya dan memutar lehernya, seolah bersiap untuk keluar dari gua. Pada saat kritis ini, hanya 1 detik sebelum dia akan dihantam oleh aura tajam sepanjang beberapa kaki dari 10 pasang cakar harimau. Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit, semangat juangnya melonjak di bawah kakinya, dan dia menghentakkan kakinya dengan keras di tanah. Melakukan keterampilan bertarung angin berlalu tanpa jejak dan tubuhnya terbang ke udara. Kemudian dengan putaran sempurna di udara, dia sudah berada di belakang 10 Kaisar Do klan Harimau Tulang. Pada saat yang sama, Xiao Yan menjentikkan lengan bajunya dengan punggung tangannya dan semangat juang yang kuat meraung keluar. Seperti deretan ombak besar, melambai ke arah 10 Kaisar Do klan Harimau Tulang. Dengan ayunan ini, Xiao Yan menggunakan lengan bajunya sebagai penggaris dan mengayunkannya dengan momentum penggaris yang berat di tangannya. Tapi 10 anggota klan Harimau Tulang tidak pernah menyangka bahwa gerakan Xiao Yan akan begitu aneh. Dan dalam kepanikan mereka hanya bisa buru-buru mengembalikan pukulan untuk menemuinya. Tuar! Tinju dan lengan baju saling bertabrakan. Kecuali Pan Guhu. 9 do di lainnya dari klan Harimau Tulang semuanya kehilangan keseimbangan oleh kekuatan doki milik Xiao Yan yang kuat dan terlempar mundur. Tidak! Melihat 9 orang anggota klannya terbang tak terkendali menuju celah jurang, wajah Pan Guhu berubah drastis. Pada saat ini, perbedaan antara jenius tingkat atas dan jenius biasa terungkap. Meskipun Pan Guhu tidak takut bahaya dan dia berubah menjadi setengah binatang dan tubuhnya tiba-tiba membesar. Ia langsung melontarkan 10 pukulan berturut-turut. 10 pukulan itu digabung menjadi satu, membubarkan akibat angin lengan Xiao Yan dan mendorong Xiao Yan yang belum menggunakan kekuatan penuhnya, sehingga Xiao Yan yang mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, bayangan harimau tulang muncul di belakangnya dan mengayunkan cakar harimau ilusinya berulang kali, mencoba menarik kembali 9 anggota klan yang terbang menuju celah jurang. Hantu harimau tulang ini adalah rahasia klan Harimau Tulang. Transformasi menjadi tubuh dengan bayangan yang dapat memadatkan sebagian entitas dengan bayangan untuk sementara. Sayangnya, meskipun Pan Guhu bereaksi cepat, di bawah kekuatan abnormal Xiao Yan, 9 dodi harimau tulang terbang mundur terlalu cepat. Dan Pan Guhu hanya mampu menarik dan menyelamatkan 5 orang di antaranya. Dan 4 orang pun terjatuh ke dalam kegelapan celah jurang. Xiao Yan, saya akan membunuh Anda. Saya akan mencabik-cabik Anda dan mengubah tulang-tulang Anda menjadi abu. Pan Guhu menyaksikan para petinggi klannya mati secara tidak adil dan meluapkan serangkaian kesedihan dan amarah. Matanya yang suram tampak memancarkan kobaran api yang berkobar dan dia menatap Xiao Yan dengan seksama. Danding yang tengah berbaring telentang dengan mata terpejam dan leher tergelintir
tiba-tiba mendengar auman Pan Guhu. Ia segera menoleh ke arah lapangan dan tercengang saat melihatnya. Tadi ada 10 orang, bagaimana mungkin 4 orang hilang dalam sekejap mata? Dan bagaimana Sioyan menghindari serangan itu dalam situasi putus asa dan tetap dia baik-baik saja? Apa yang telah terjadi? Saudaraku, ada hebat sekali. Jing Wuchen tentu saja bersorak terus-menerus. Baru pada saat itulah Jing Wuchen paham bahwa Sioyan sebelumnya tidak lemah, namun berpura-pura mundur untuk memancing 10 kaisar Do dari klan Harimau Tulang agar mengumpulkan doki mereka dan menyerbu ke arah celah jurang, lalu menggunakan kemampuan tubuhnya untuk memanfaatkan situasi dari belakang. Ini adalah penggunaan medan yang menakjubkan dengan premis jaminan kekuatannya yang mutlak. Namun sorak-sorai Jing Wuchen hanya membangkitkan kebencian Pan Guhu yang sangat marah. Pan Guhu menerkam Sioyan bagaikan lautan yang mengamuk dan memberikan perintah kepada 5 Dodi klan Harimau Tulang. Saya akan menghadapi Sioyan dan Anda pergi untuk menyingkirkan Jing Wuchen yang berani menertawakan klan Harimau Tulang kita. Ya. 5 Dodi klan Harimau Tulang pun sangat kesal dengan sorakan Jing Wuchen. Mereka pun langsung mengalihkan seluruh kebencian mereka kepada Sioyan yang telah memancing dan membunuh rekan-rekannya kepada Jing Wuchen. Mereka tiba-tiba mengecilkan tubuh mereka menjadi bentuk busur dan menyerbu ke arah Jing Wuchen yang tidak jauh dari sana, bagaikan anak panah. Hati-hati, Long Yi, lindungi Jing Wuchen. Sioyan ingin kembali untuk melindungi Jing Wuchen, tetapi orang yang terjerat dengannya sekarang adalah seorang jenius tingkat 1 yang berubah menjadi setengah binatang dan dalam keadaan marah. Di bawah gelombang demi gelombang serangan ganas dari Pan Guhu, dia tidak mampu memisahkan diri sejenak dan hanya bisa buru-buru mengingatkan Jing Wuchen dan Long Yi. Apakah Anda benar-benar berpikir saya mudah diganggu? Melihat kelima kaisar Do suku Harimau Tulang menyerangnya dengan marah, Jing Wuchen langsung murka. Tatapan matanya langsung berubah dingin dan dia berteriak pelan sambil menggoyangkan lengannya. Dengan sekali gerakan ujung jarinya, beberapa pisau terbang yang ada di tangannya melesat keluar. Dengan kilatan cahaya dingin, 5 hembusan angin pedang yang kuat melesat ke arah 5 kaisar Do suku Macan Tulang. Dengan kilat yang menyambar tubuhnya, Long Yi pun melangkah maju, mengulurkan tangannya ke udara dan mencabut tombak petir. Dengan kekuatan gabungan Long Yi dan Jing Wuchen, 5 Dodi dari klan Harimau Tulang seharusnya tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Sioyan mematahkan cakar Harimau Tulang batu dengan telapak tangannya dan hatinya berangsur-angsur menjadi tenang. Tanpa diduga, hal itu tidak terjadi. Menghadapi pisau terbang Jing Wuchen dan tombak petir Long Yi, kelima kaisar Harimau Tulang tidak mundur atau menyerah. Sebaliknya, mereka dengan cepat saling mendekati di udara. Pelindung tulang di tubuh mereka berterbangan dan secara luar biasa menyatu menjadi perisai tulang besar, memblokir semua serangan dari keduanya. Setelah pertahanannya berhasil, 5 Dodi dari klan Harimau Tulang memanfaatkan situasi tersebut dan menerkam langsung memisahkan Jing Wuchen dan Long Yi. 2 dari mereka menghentikan Long Yi dan 3 dari mereka membunuh Jing Wuchen. Tidak bagus. Melihat 3 kaisar Do suku Harimau Tulang mendekat dengan niat membunuh, Jing Wuchen tidak punya waktu untuk memikirkannya. Sosoknya perlahan memudar seolah hendak menyatu dengan udara. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih sudah selalu menonton video Min Er sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.